Selamat siang teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan tugas ujian tengah semester saya, yaitu nama saya Murniatila Iya dari Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi, pesan pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AKMSI. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk waktu periode tertentu. Siklus ini dimulai terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut. Transaksi uang, pencatatan ke buku besar dan buku bahan, neraca lanjut penyesuaian, neraca saldo setelah penutupan, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku jurnal harian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Jurnalising adalah mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian jurnal. Buku jurnal adalah catatan kronologis dan sistem atas transaksi keuangan. Adapun bentuk dari jurnal yaitu ada jurnal umum atau general umum, jurnal khusus atau special jurnal. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga berbagai hal yang handal dan wajar untuk dicatat transaksi ini. Biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh, transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tersebut menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya, pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. Pembuktian buku asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi, harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya, pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi-transaksi antara lain: 1. Kwitansi, di mana kwitansi merupakan bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua, faktur penjualan atau pembelian, yaitu setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti disebut faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian. Yang ketiga, bukti-bukti lain, yaitu di samping kwitansi dan faktur, terdapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, nota debit atau kredit, serta bukti pengiriman atau pengiriman barang. Contoh jurnal umum, misalnya Dr. Tohirin telah membuka praktek kantor konsultan pajak dengan nama Kantor Konsultan Pajak Tohirin. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 20 Juni 2020, Dr. Tohirin menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal. Kedua, 25 Juni 2020, dibayar sewa kantor sebesar 30 juta untuk sewa selama 1 tahun. Yang ketiga, 30 Juni 2020, dibeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Nah, bentuk jurnal umumnya yaitu tanggal 20 Juni, kasnya masuk di kredit 150 juta, modalnya masuk di debit 150 juta. 25 Juni 2020, dibayar muka masuk ke kredit 30 juta, masuk kas di debit 30 juta. 30 Juni 2020, pembayaran kantor masuk di kredit 110 juta dan hutang masuk di debit 10 juta. Pencatatan buku tambahan dan buku besar. Buku besar atau ledger, yaitu jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut. Karena
Masing-masing jenis ini besarnya tersendiri. Judul kolom yang mengidentifikasikan perkiraan buku besar menampilkan tanggal, kolom hitam, kolom debit, berisi jumlah yang didebit, dan kolom kredit berisi jumlah yang dikredit. Yang kedua, buku tambahan atau subledger. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas neraca dan perhitungan laba rugi. Pada perkiraan piutang memerlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang atau nama langganan dan berapa saldo masing-masing langganan. Pada penerimaan hutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berhutang atau nama kreditur dan berapa saldo masing-masing kreditur. Laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Tanggal atau periode yang dicakup laporan. Rangka laporan tersebut: 1. Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan, karena pendapatan dan beban juga merupakan perkiraan laporan perubahan posisi keuangan. Maka antara pendapatan dan beban tersebut akan dipindahkan ke dalam laporan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, modal adalah dalam neraca. Jadi, nilai sisa akhir dalam laporan perubahan posisi keuangan akan dipindahkan ke dalam neraca. Nilai ini merupakan elemen keseimbangan yang paling akhir dalam neraca. Jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban, serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindahkan bukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan yang bernama ikhtisar laba rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Kesimpulan, siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu, dimulai dengan terjadinya transaksi yang dicatat dikumpulkan secara sistem. Transaksi yang beraneka ragam sifatnya umumnya dicatat dalam bukti-bukti formal yang catatan-catatan selanjutnya. Dari bukti hasil tersebut kemudian diadakan dalam buku harian jurnal. Selanjutnya dipindahkan ke buku besar. Pindahan buku harian ke buku besar merupakan transaksi menurut sifat masing-masing. Sekian dari pemaparan hasil UTS saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya.